Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Persaingan Usaha Catering. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar tradisional di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Cipete, selalu hidup dengan hiruk-pikuk kehidupan. Pagi itu matahari baru saja mengintip di ufuk timur, menyinari lorong-lorong sempit yang dipenuhi pedagang sayur, ikan segar, dan rempah-rempah. Aroma bawang goreng bercampur dengan harum daun pandan, sesekali terbawa angin bersama asap wajan yang mendesis. Di sudut pasar, dua kios catering berdiri berhadapan, bak dua pertarung yang saling mengintai. Di satu sisi, rasa Nusantara milik Bu Marni dikenal dengan rendangnya yang kaya rempah, gulai otak yang lembut, dan sambal colo-colo yang pedas menggigit. Di sisi lain, Dapur Lezat milik Pak Hadi menawarkan puding fusion dengan rasa kekinian seperti matcha, salted karamel, hingga coklat lava, disajikan dengan pelayanan cepat dan kemasan modern yang menarik anak muda. Bu Marni, perempuan parubaya asal Padang, sudah puluhan tahun menggeluti dunia kuliner. Resep rendangnya diwariskan dari ibunya yang konon pernah memasak untuk pejabat kolonial Belanda di Sumatera Barat. Dengan rambut disanggul rapi dan celemek coklat yang selalu terlihat bersih, Bu Marni adalah simbol keontentikan tradisi. Setiap pagi ia berdiri di depan kiosnya mengaduk rendang dalam kuali besar, sambil sesekali mengobrol dengan pelanggan setia. "Kalau bukan rendang Bu Marni, rasanya kurang nendang," kata seorang ibu-ibu yang rutin memesan untuk arisan. Seberang kios Pak Hadi, pria berusia awal 40-an dengan kemeja flanel dan senyum ramah, sibuk mengatur display puding di etalase kaca. Dapur Lezat adalah usaha yang ia rintis setelah resign dari pekerjaan kantoran. Dengan pengalaman sebagai koki di Hotel Bintang 5, ia membawa sentuhan modern ke pasar tradisional. Pudingnya bukan sekedar makanan penutup, ia memadukan rasa lokal seperti gula merah dengan sentuhan internasional seperti krim brulee. Anak-anak muda, influencer makanan, hingga pekerja kantoran sering mampir untuk selfie dengan puding cantiknya. Cepat, enak, dan instagramable, begitu kata pelanggan. Persaingan antara Bu Marni dan Pak Hadi sudah berlangsung 2 tahun. Sengit, namun masih dalam batas wajar. Keduanya saling berlomba dengan promosi. Bu Marni membagikan tester rendang gratis di hari pasar, sementara Pak Hadi menawarkan diskon buy one get one untuk pudingnya. Pelanggan pun terbagi. Ada yang fanatik dengan cita rasa tradisional, ada pula yang tergoda dengan kebaruan Pak Hadi. Pasar Cipete menjadi panggung mereka, dengan pedagang lain sering bergunjing tentang siapa yang lebih unggul. Rendang si juara, tapi puding Pak Hadi itu bikin anakku nagih, ujar seorang pedagang ikan, sambil mengipasi wajahnya dengan koran. Namun di balik keramaian pasar, ada ketegangan halus yang mulai terasa. Suatu sore saat Bu Marni sedang menghitung pendapatan hari itu, Ibu Tuti, pelanggan setianya, datang dengan wajah cemas. "Bu, kata tetangga, Pak Hadi nawarin harga murah banget ke beberapa pelanggan, sampai ada yang bilang dikasih bonus biar orang pindah dari rasa Nusantara," bisik Ibu Tuti. Matanya melirik ke arah kios Pak Hadi. Bu Marni hanya tersenyum kecut, tapi hatinya panas. Ia tahu persaingan adalah hal biasa, tapi cara-cara yang kurang jelas itu bukan gayanya. Malam itu saat pasar mulai sepi, Bu Marni berdiri di depan kiosnya menatap Dapur Lezat yang masih ramai. Asap dari wajan rendangnya seolah membawa firasat buruk, dan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan harinya kabar buruk datang. Kontrak besar untuk catering pernikahan anak seseorang pejabat di Kemang yang sudah hampir pasti menjadi milik rasa Nusantara tiba-tiba dibatalkan. Panitia acara memilih Dapur Lezat tanpa penjelasan yang jelas. Mungkin mereka mau sesuatu yang lebih modern, kata asisten panitia saat Bu Marni menelpon.
tapi nada suaranya terdengar ragu. Bu Marni menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia teringat bisik-bisik Ibu Tuti dan mulai merasa ada yang tidak beres. Di dapurnya ia mencium aroma aneh, bukan rendang atau rempah, tapi sesuatu yang samar seperti bau tanah basah yang tidak seharusnya ada. Karyawannya Rudi juga mengeluh pusing setelah membersihkan kulkas. Meski ia bersumpah semua bahan masih segar, malam itu saat Bu Marni mengunci kios, ia mendengar suara pelan seperti bisikan dari arah gudang kecil di belakang. Marni, Marni. Suara itu terbawa angin, nyaris tidak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menyalakan lampu ponselnya, tapi tidak ada apa-apa, hanya tumpukan karung beras dan ember plastik. Mungkin cuma capek, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi di lubuk hatinya ia tahu, ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa. Cerita-cerita mistis dari kampung halamannya di Sumatera mulai mengusik pikirannya tentang ilmu hitam, santet dan energi jahat yang bisa dikirim oleh orang yang iri. Dengan langkah berat, ia pulang ke rumah, tapi keputusan sudah bulat, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam menyelimuti pasar Cipete, Jakarta Selatan dengan kesunyian yang tidak biasa. Lampu-lampu neon di kios-kios sudah padam, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu jalan yang berkedip-kedip. Bu Marni duduk sendirian di dapur, rasa Nusantara, dikelilingi panci-panci besar dan aroma rempah yang kini terasa hambar. Pikirannya masih terpaku pada kabar buruk tadi pagi. Kontrak catering pernikahan anak pejabat di Kemang yang sudah ia incar selama berminggu-minggu tiba-tiba beralih ke dapur lezat milik Pak Hadi. Tidak ada penjelasan logis, hanya alasan samar tentang konsep yang lebih sesuai. Bu Marni bukan tipe mudah menyerah, tapi firasat buruk terus menggerogoti hatinya. Ada sesuatu yang salah dan itu bukan sekedar persaingan bisnis. Pagi itu masalah di dapur mulai terasa aneh. Rudi, karyawan setianya, menemukan sekarung beras baru yang tiba-tiba bau apek, seperti nasi yang dibiarkan berhari-hari. Bu, ini aneh, berasnya baru datang kemarin, kok sudah kayak begini? Keluh Rudi sambil menunjukkan butir-butir beras yang lengket dan berwarna keabu-abuan. Bu Marni mengerutkan kening, mencium bau itu, dan merasa perutnya mual. Ia lalu memeriksa kulkas, berharap stok ayam untuk rendang besok masih ada. Tapi begitu pintu kulkas terbuka, bau busuk menyengat hidungnya. Puluhan potong ayam yang baru dibeli dari pedagang langganan sudah membusuk, ditutupi lapisan lendir kehijauan. Ini gak masuk akal, gumamnya. Tangannya gemetar saat membuang daging itu ke tempat sampah. Kejanggalan tidak berhenti di situ. Dua karyawan lainnya, Siti dan Wulan, mulai mengeluh sakit kepala hebat sejak pagi. Kayak ada yang ngebor di kepala saya, Bu, kata Siti, wajahnya pucat sambil memegang pelipis. Wulan bahkan meminta pulang lebih awal karena merasa lemas dan sesekali mendengar suara desisan pelan, seperti bisikan dari sudut dapur. Bu Marni mencoba tetap tenang, tapi ingatannya melayang ke cerita-cerita neneknya di Padang. Di kampung halamannya, orang-orang sering berbisik tentang santet, ilmu hitam yang bisa membuat makanan busuk, orang sakit, bahkan bisnis hancur. Jangan-jangan, pikirnya, tapi ia buru-buru mengusir pikiran itu. Aku gak boleh paranoid, katanya pada diri sendiri. Meski dadanya terasa sesak, malam itu setelah pasar sepi, Bu Marni memutuskan untuk mengecek dapur sekali lagi. Sebelum pulang, ia menyalakan lampu neon, tapi cahayanya redup, berkedip-kedip seperti akan mati. Saat ia berjalan menuju gudang kecil di belakang, langkahnya terhenti. Ada bau aneh lagi, seperti tanah basah bercampur bunga layu yang sama sekali tidak cocok dengan aroma dapur. Ia menoleh ke arah kompor besar, tempat ia biasa memasak rendang. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil seperti siluet manusia bergerak cepat di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan. Ia meraih pisau dapur, tangannya gemetar dan perlahan mendekati sudut itu. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan karung beras dan ember plastik. Tapi saat ia membalikkan badan, ia mendengar suara pelan, seperti kain yang diseret di lantai, diikuti bisikan. Marni, hati-hati. Bu Marni hampir menjerit, tapi ia menahan diri. Ia buru-buru mengunci dapur dan pulang dengan taksi. Wajahnya pucat seperti kain kafan.
Di rumah, ia tidak bisa tidur. Cerita-cerita mistis dari Sumatera kembali menghantuinya, tentang orang yang iri menggunakan dukun untuk mengirim santet, tentang benda-benda gaib seperti jarum atau kain merah yang dikubur untuk merusak usaha orang lain. Ia teringat Mbah Joyo, seorang paranormal di pinggiran Bogor yang dikenal di kalangan pedagang. Konon Mbah Joyo bisa melihat hal-hal gaib dan membantu orang-orang yang terkena ilmu hitam. Aku nggak punya pilihan lain, pikir Bu Marni. Keesokan paginya, ia memesan ojek online dan berangkat ke Bogor, membawa sebotol air mineral dan sesajen sederhana, seperti yang diminta oleh kenalan yang merekomendasikan Mbah Joyo. Perjalanan ke Bogor terasa panjang, meski hanya 1 jam. Jalanan di pinggiran kota penuh debu, dan rumah Mbah Joyo hanyalah gubuk sederhana dengan atap seng dan dinding kayu yang sudah lapuk. Di halaman depan, pohon kamboja tua berdiri angker, dengan bunga-bunga putih yang bertebaran di tanah. Bu Marni disambut oleh seseorang perempuan tua, asisten Mbah Joyo, yang mengantarnya masuk. Di dalam aroma kemenyan menyengat hidung, bercampur dengan bau minyak kelapa tua. Mbah Joyo, pria renta dengan sorban putih dan mata yang tajam, duduk di tikar pandan. Di depan altar kecil penuh sesajen dan jimat. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara serak, seolah sudah tahu maksud kedatangan Bu Marni. Dengan nada ragu, Bu Marni menceritakan semua kejadian. Kontrak yang hilang, beras basi, ayam busuk, sakit kepala karyawan, dan bayangan di dapur. Mbah Joyo mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Tangannya mengelus jenggot putih. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Ada yang gak beres di dapurmu. Sesuatu yang sengaja dikirim untuk mengganggu," katanya. Ia lalu mengambil semangkuk air suci dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Marni. Mungkin campuran Jawa dan Arab. Asap kemenyan membumbung, membentuk pola aneh di udara. Tiba-tiba Mbah Joyo membuka mata lebar-lebar. "Aku lihat jarum dan kain merah dikubur di bawah kompor. Itu sumber masalahmu." Bu Marni merinding. Ia tidak pernah menceritakan detail soal dapur, tapi Mbah Joyo tahu persis. Ia pulang ke Jakarta dengan hati berdebar, membawa petunjuk dari Mbah Joyo. "Gali di bawah kompor besar di dapur." Malam itu dengan bantuan Rudi yang setia meski ketakutan, ia mulai menggali. Lantai dapur yang terbuat dari keramik tua harus dibongkar dengan hati-hati. Setelah hampir 1 jam, Rudi berseru, "Bu, ini apa?" Di tangannya ada buntalan kain merah kecil. Di dalamnya terdapat 3 jarum berkarat dan selai rambut. Bu Marni menatap benda itu, wajahnya memucat. "Ini santet," bisiknya. Kemarahan mulai membuncah di dadanya. Ia yakin ini ulah Pak Hadi yang entah bagaimana menggunakan cara kotor untuk menyingkirkannya. Dengan tangan gemetar ia menghubungi Mbah Joyo kembali. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya penuh amarah. Mbah Joyo menyarankan untuk membakar benda itu dengan doa-doa tertentu, tapi ia juga memperingatkan, "Hati-hati, Nak. Orang yang mengirim ini bukan orang sembarangan. Kalau kau balas, ini bisa jadi perang yang lebih besar." Tapi Bu Marni sudah terlanjur marah. Malam itu di bawah bulan purnama yang menyinari dapur, ia mengikuti petunjuk Mbah Joyo untuk ritual pembalasan. Dengan sesajen berupa ayam hitam dan kemenyan, ia melantunkan mantra yang diajarkan. Mengirim sesuatu ke dapur Pak Hadi. Angin malam berhembus kencang, dan dari kejauhan ia mendengar suara seperti tawa pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. Langit Jakarta Selatan gelap pekat malam itu, hanya diterangi bulan purnama yang seolah memancarkan cahaya dingin. Bu Marni berdiri di dapur Nusantara yang masih memegang buntalan kain merah berisi jarum berkarat dan selai rambut yang ia temukan di bawah kompor. Jantungnya berdegup kencang, bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Bau tanah basah dan kemenyan dari ritual pembalasan yang baru saja ia lakukan masih menempel di udara, membuat suasana dapur terasa semakin angker. "Kau kira aku akan diam saja, Hadi?" gumamnya. Matanya menatap ke arah kios dapur lezat di seberang pasar yang sudah sepi. Angin malam bertiup pelan, membawa suara seperti daun kering yang terseret meski tidak ada pohon di dekat situ. Perjalanan ke rumah Mbah Joyo di pinggiran Bogor tadi siang
masih terngiang di pikiran Bu Marni. Gubuk sederhana itu dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan pohon kamboja yang menjulang di halaman terasa seperti dunia lain. Aroma kemenyan yang menyengat dipadu bunyi mantra pelan yang dilantunkan Bajoyo membuatnya merinding sekaligus yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Saat ritual, Bajoyo memercikan air suci ke arah Bu Marni. Matanya setengah terpejam seolah melihat sesuatu di alam lain. "Aku lihat jelas, nak," katanya dengan suara serak. "Jarum 3, kain merah, dikubur dengan niat jahat. Ini bukan kebetulan. Seseorang ingin usahamu hancur." Ketika Bu Marni menyebut nama Pak Hadi, Bajoyo hanya mengangguk pelan, tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. "Hati-hati, nak. Dunia gaib bukan permainan. Kalau kau balas, pastikan kau siap dengan konsekuensinya." Kembali di dapur, Bu Marni menatap sesajen yang ia siapkan untuk ritual pembalasan. Asap kemenyan membumbung tinggi, membentuk pola aneh di udara, seolah hidup. Saat ia melantunkan mantra yang diajarkan, suaranya gemetar, tapi kemarahannya pada Pak Hadi mendorongnya untuk terus maju. "Biar dia rasakan apa yang kualami," bisiknya. Tangannya memercikan air suci ke arah buntalan kain merah yang kini terbakar di atas tungku kecil. Api menyala lebih terang dari seharusnya, dan untuk sesaat ia merasa ada hawa dingin menyelinap di punggungnya. Dari kejauhan di sudut dapur, ia mendengar suara seperti tawa pelan, hampir seperti anak kecil. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia buru-buru memadamkan api dan mengunci dapur, tapi malam itu tidak bisa tidur. Firasat buruk terus menghantui, seolah ritual yang ia lakukan telah membuka pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya pasar Cipete kembali ramai, tapi kabar buruk menyebar cepat. Dapur lezat milik Pak Hadi gagal total di acara ulang tahun perusahaan besar di kawasan SCBD. Puding fusion andalannya yang biasanya disanjung pelanggan tiba-tiba berjamur, meski baru dibuat pagi itu. Beberapa tamu mengeluh pusing hebat setelah mencicipi makanan, dan seorang karyawan Pak Hadi bersumpah melihat noda kehijauan aneh di permukaan puding, seperti lumut yang tumbuh dalam hitungan jam. "Ini gak wajar, Pak," keluh karyawan itu. Wajahnya pucat. Pak Hadi yang selama ini skeptis soal hal-hal mistis mulai goyah. Ia teringat bisik-bisik pedagang pasar tentang Bu Marni yang pergi ke Bogor dan desas-desus tentang ritual gaib yang dilakukan malam sebelumnya. "Apa dia benar-benar main santet?" gumamnya, tangannya menggenggam ponsel dengan ragu. Pak Hadi bukan tipe yang percaya dukun atau cerita mistis. Baginya, bisnis adalah soal strategi dan kerja keras. Tapi kegagalan di acara itu bukan hanya merugikan dompet, tapi juga nama baiknya. Pelanggan mulai ragu dan beberapa pesanan dibatalkan. Malam itu setelah menutup kios, ia duduk di gudang dapur lezat, mencoba mencari jawaban. Tiba-tiba lampu neon di gudang berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan ia mendengar suara pelan seperti langkah kaki kecil di lantai beton. "Siapa itu?" teriaknya, tapi tidak ada jawaban. Ia menyalakan senter ponsel dan jantungnya hampir berhenti saat melihat bayangan hitam kecil melintas di sudut gudang. Diikuti tawa pelan yang sama seperti yang didengar Bu Marni. Ia buru-buru keluar, keringat dingin membasahi keningnya. Keesokan harinya Pak Hadi memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi seorang kenalan, pedagang sayur di pasar, yang merekomendasikan Ki Sarno, dukun dari Tangerang yang dikenal punya ilmu kuat. Dengan hati penuh keraguan, ia mengendarai mobil ke sebuah kampung di pinggiran Tangerang. Rumah Ki Sarno tidak kalah angker dari gubuk Mbak Joyo. Sebuah bangunan tua dengan jendela-jendela tertutup rapat, dikelilingi pagar bambu yang sudah reot. Di dalam udara terasa berat, penuh aroma kemenyan dan minyak mistik. Ki Sarno, pria kurus dengan sorot mata tajam dan jimat melilit lehernya, menyambut Pak Hadi dengan senyum tipis. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya sebelum Pak Hadi sempat membuka mulut. "Ada yang mengganggu usahamu. Aku bisa lihat energi jahat dari seseorang yang dekat denganmu." Pak Hadi menceritakan kegagalan acara, puding berjamur, dan bayangan aneh di gudang. Ki Sarno mengangguk, tangannya menggenggam sebutir tasbih hitam. "Ini ulah santet, nak. Seseorang mengirim jin pengacau ke tempatmu," katanya. Ia menawarkan dua pilihan.
perlindungan untuk menangkal serangan gaib atau serangan balik dengan jin yang lebih kuat. Pak Hadi ragu. Ia tidak ingin terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Tapi bayangan hitam di gudang dan tawa itu terus menghantuinya. "Lindungi dapurku, Ki. Tapi kalau mereka menyerang lagi, aku ingin balas," katanya akhirnya. Suaranya tegas meski ada ketakutan di matanya. Malam itu Ki Sarno melakukan ritual di gudang dapur lezat. Ia membakar kemenyan, menyebar garam kasar di sudut-sudut ruangan, dan melantunkan mantra dengan suara yang dalam dan menggema. Pak Hadi berdiri di samping, merinding mendengar kata-kata yang asing di telinganya. Di tengah ritual, angin tiba-tiba bertiup kencang, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Sebuah kaleng di rak gudang jatuh sendiri, membuat Pak Hadi tersentak. Ki Sarno tidak bergeming, hanya berkata, "Tenang, jin itu marah, tapi aku lebih kuat." Setelah ritual selesai, ia menyerahkan jimat kecil berbentuk batu hitam kepada Pak Hadi. "Simpan ini di dekat kasir, dan kalau kau dengar suara aneh lagi, panggil aku." Namun saat Pak Hadi mengunci gudang malam itu, ia merasa ada yang mengintip dari balik tumpukan kotak kardus. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa, hanya aroma kemenyan yang masih menempel, bercampur bau tanah basah yang aneh, entah dari mana asalnya. Di kejauhan pasar Cipete terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Pasar Cipete Jakarta Selatan yang biasanya ramai dengan tawar-menawar dan aroma masakan, kini terasa berbeda. Kabar tentang kegagalan dapur lezat di acara ulang tahun perusahaan besar menyebar cepat, seperti api yang melahap ilalang kering. Pedagang sayur, penjajah ikan, hingga tukang parkir berbisik tentang puding berjamur dan tamu-tamu yang pusing setelah makan. "Kayak ada yang gak beres sama dapur Pak Hadi," kata seorang pedagang tomat. Matanya melirik kios dapur lezat yang tampak sepi pagi itu. Pak Hadi dengan kemeja flanel yang kini kusut dan wajah dipenuhi kecemasan, berusaha menjalankan bisnis seperti biasa. Namun ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang menyelimuti hatinya sejak ritual bersama Ki Sarno malam sebelumnya. Malam itu setelah ritual perlindungan di gudang, Pak Hadi masih merasa gelisah. Jimat batu hitam dari Ki Sarno terasa berat di saku celananya, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Saat ia mengunci gudang, angin dingin tiba-tiba bertiup, membawa bau tanah basah yang sama seperti yang dirasakan Bu Marni di dapurnya. Ia menoleh ke sudut gudang, tempat tumpukan kardus yang semalam tampak bergerak sendiri. Hanya perasaan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi saat ia berjalan menuju mobilnya, ia mendengar suara pelan, seperti langkah kaki kecil di belakangnya. Ia berbalik cepat, senter ponselnya menyapu kegelapan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan kardus yang tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Keesokan paginya masalah baru muncul. Salah satu oven besar di dapur lezat tiba-tiba mati, padahal baru diservis minggu lalu. Ketika teknisi datang, ia menemukan noda aneh di dalam oven, seperti jelaga hitam yang membentuk pola spiral. "Ini apa, Pak? Kayak ada yang sengaja bakar sesuatu di sini," kata teknisi itu. Wajahnya bingung. Pak Hadi hanya menggeleng, tapi hatinya semakin tidak karuan. Karyawannya Dedi juga mulai resah. "Pak, semalam saya dengar suara ketawa dari gudang, kayak anak kecil, tapi ngeri gitu," bisik Dedi. Tangannya gemetar saat mengemas puding. Pak Hadi mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tidak bisa menyangkal apa yang ia dengar semalam. Desas-desus tentang Bu Marni dan perjalanannya ke Dukun Bogor kini terasa lebih nyata. Pak Hadi yang tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, baginya dunia adalah soal logika, resep yang tepat, pelayanan cepat, dan harga bersaing. Tapi kejadian-kejadian aneh ini membuatnya goyah. Ia teringat kata-kata Ki Sarno, "Ada yang mengirim jin pengacau ke tempatmu." Dengan tangan yang masih ragu, ia menghubungi Ki Sarno kembali. "Ki, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah keterlaluan," katanya suaranya penuh frustasi. Ki Sarno dengan nada tenang namun tegas menjawab, "Kalau kau ingin bertahan, kita harus balas. Jin pengacau ini bukan main-main. Kita perlu yang lebih kuat untuk mengusirnya dan menyerang balik." Pak Hadi menelan ludah. Ia tidak ingin terjebak dalam dunia yang asing, tapi ia juga tidak bisa membiarkan usahanya hancur.
Lakukan apa yang perlu, Ki, katanya akhirnya, meski ada ketakutan yang merayap di dadanya. Malam itu Ki Sarno datang ke dapur Lezat dengan membawa sebuah peti kayu kecil yang penuh ukiran aneh. Di dalamnya ada sesajen, darah ayam hitam, kemenyan, dan sehelai kain hitam yang baunya menyengat. Gudang dapur Lezat disulap menjadi ruang ritual dengan lingkaran garam kasar di lantai dan lilin-lilin kecil yang menyala redup. Ki Sarno melantunkan mantra dengan suara dalam. Tangannya memegang jimat besar yang terbuat dari tulang. Asap kemenyan membumbung tebal, membuat udara terasa berat. Pak Hadi berdiri di sudut, merinding mendengar suara Ki Sarno yang semakin keras, bercampur dengan hembusan angin yang tiba-tiba masuk meski semua pintu tertutup. Di tengah ritual, sebuah lilin tiba-tiba padam, dan dari sudut gudang, Pak Hadi mendengar suara seperti kain yang diseret, diikuti tawa pelan yang sama seperti malam sebelumnya. "Ki, apa itu?" Suaranya gemetar. Ki Sarno tidak menjawab, hanya mengangguk dan melanjutkan mantra. Matanya terpejam rapat. Tiba-tiba suhu di gudang turun drastis. Pak Hadi merasa nafasnya tersegal, seolah ada yang menekan dadanya. Di sudut matanya ia melihat bayangan hitam bergerak cepat. Kali ini lebih jelas, sosok kecil seperti anak-anak dengan mata yang menyala merah. Ia hampir menjerit, tapi Ki Sarno memegang lengannya. "Jangan takut. Ini jin yang dikirim lawanmu. Aku akan usir dia dan kirim balasan," katanya, lalu memercikan darah ayam hitam ke arah bayangan itu. Suara tawa berubah menjadi desisan keras, dan bayangan itu lenyap, seolah tersedot ke dalam kegelapan. Ritual berakhir dengan Ki Sarno menyerahkan sehelai kain hitam kepada Pak Hadi. "Simpan ini di bawah kasir. Ini akan melindungimu dan malam ini jin pengacau akan pergi ke tempat yang mengirimnya." Keesokan paginya Bu Marni terbangun dengan perasaan tidak enak. Dapur rasa Nusantara kacau balau. Piring-piring di rak tiba-tiba jatuh dan pecah. Minyak goreng tumpah di lantai tanpa sebab. Dan bau busuk kembali tercium dari kulkas, meski ia sudah membuang semua bahan yang rusak. Karyawannya Siti berlari keluar dari dapur dengan wajah pucat. "Bu, ada sesuatu di gudang. Saya lihat bayangan hitam kayak orang kecil, tapi matanya merah," teriaknya. Tangannya gemetar. Bu Marni mencoba tenang, tapi hatinya tahu ini bukan kebetulan. Ritual pembalasannya ternyata telah memicu sesuatu yang lebih besar. Ia buru-buru menghubungi Mbah Joyo. Suaranya panik. "Mbah, apa yang terjadi? Dapur saya kacau lagi." Mbah Joyo dengan nada serius menjawab, "Kau sudah membuka perang, Nak. Sekarang lawanmu balas dengan ilmu yang lebih kuat. Kita harus bertemu secepatnya." Sementara itu di dapur Lezat, Pak Hadi merasa sedikit lega. Oven kembali berfungsi dan tidak ada suara aneh pagi itu. Tapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa bisnisnya mulai goyah. Pelanggan berkurang dan bisik-bisik tentang dapur angker mulai terdengar di pasar. Ia menatap jimat batu hitam di dekat kasir, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah. Di sudut gudang, ia tidak menyadari bahwa sebuah kaleng kecil bergerak pelan, seolah didorong oleh tangan tidak terlihat. Pasar Cipete yang biasanya penuh kehidupan, kini terasa seperti medan perang gaib. Dengan Bu Marni dan Pak Hadi terjebak dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri. Pasar Cipete yang biasanya ramai kini terasa seperti sarang ketegangan. Kabar tentang kejadian-kejadian aneh di rasa Nusantara dan dapur Lezat menyebar seperti wabah, membuat pedagang lain berbisik dengan nada penuh was-was. Bau rempah dan ikan segar yang dulu menggoda kini seolah tertutup aroma kemenyan dan tanah basah yang tidak wajar. Di kios Bu Marni, suasana semakin kacau. Pagi itu saat Siti membuka dapur, ia menemukan piring-piring yang pecah berserakan di lantai. Meski malam sebelumnya semuanya tersusun rapi. Minyak goreng yang tumpah tanpa sebab membentuk pola aneh di lantai, seperti jejak kaki kecil yang berputar-putar. "Bu, ini gak beres. Saya gak mau masuk dapur lagi," seru Siti, wajahnya pucat seperti kain kafan. Bu Marni yang biasanya tenang kini tidak bisa menyembunyikan kecemasan di matanya. Ia tahu ini bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah balasan dari ritual yang ia lakukan. Di seberang pasar, dapur Lezat tidak luput dari kekacauan. Oven yang baru diperbaiki tiba-tiba meledak kecil saat Dedi mencoba memanggang adonan puding.
menyisakan asap hitam yang berbau seperti belerang. Karyawan lain, Mira, bersumpah mendengar suara desisan dari gudang, diikuti tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, saya dengar suara itu lagi, kayak anak kecil, tapi ngeri." Pak Hadi mencoba menenangkan timnya, tapi ia sendiri tidak bisa mengabaikan jimat batu hitam di dekat kasir yang kini terasa panas setiap disentuh. Pelanggan mulai menjauh. Pesanan untuk acara kantor dan ulang tahun menurun drastis dan nama baik Dapur Lezat mulai tercoreng. "Ini ulah Bu Marni," gumamnya. Kemarahan bercampur ketakutan menguasai pikirannya. Persaingan yang dulu hanya soal promosi dan harga kini berubah menjadi perang gaib yang tidak terkendali. Bu Marni didorong oleh rasa amarah dan rasa takut kehilangan usahanya kembali ke Mbah Joyo di Bogor. Gubuk tua itu kini terasa lebih angker, dengan pohon kamboja di halaman yang seolah menjulang lebih tinggi. Aroma kemenyan menyengat, dan suara mantra Mbah Joyo terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tertutup, Nak," kata Mbah Joyo. Matanya menatap Bu Marni dengan sorot penuh peringatan. "Lawanmu membalas dengan ilmu yang lebih kuat. Ada jin pengacau di dapurmu sekarang, dan dia tidak akan pergi begitu saja." Bu Marni dengan suara gemetar memohon solusi. "Mbah, saya nggak mau usaha saya hancur. Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Joyo menghela nafas, lalu menyerahkan selai kain putih yang diikat dengan benang merah. "Bakar ini di dapurmu malam ini, sambil baca doa yang kuajarkan. Tapi ingat, ini akan membuat perang semakin panas." Sementara itu Pak Hadi juga tidak tinggal diam. Ia kembali ke Kisarno di Tangerang, membawa keluhan tentang oven yang meledak dan suara-suara aneh di gudang. Kisarno dengan senyum tipis yang tidak bisa dibaca, mengangguk. "Lawanmu tidak main-main, Nak. Jin yang mereka kirim sudah marah. Tapi aku punya yang lebih kuat," katanya. Tangannya mengelus jimat tulang yang tergantung di lehernya. Ia menyiapkan ritual baru, kali ini dengan sesajen yang lebih berat. Darah kambing hitam, kemenyan khusus dari Jawa Timur, dan selai kain hitam yang konon diberkati oleh leluhur. Di gudang Dapur Lezat, Kisarno membuat lingkaran besar dari garam dan abu, lalu melantunkan mantra dengan suara yang menggema hingga terasa di tulang. Pak Hadi yang berdiri di samping merasa dadanya sesak, seolah ada tangan tidak terlihat yang menekan nafasnya. Di tengah ritual, angin dingin bertiup kencang dan sebuah kotak kardus di sudut gudang jatuh dengan suara keras. Dari dalam kegelapan, Pak Hadi melihat bayangan kecil dengan mata merah menyala, kali ini lebih jelas, seolah menatap langsung ke arahnya. "Ki, itu apa?" serunya, suaranya panik. Kisarno hanya mengangguk. "Itu yang mereka kirim, tapi malam ini kita balas 2 kali lipat." Malam itu pasar Cipete terasa seperti medan perang tidak kasat mata. Di dapur rasa Nusantara, Bu Marni melakukan ritual sesuai petunjuk Mbah Joyo. Ia membakar kain putih di atas tungku kecil, asapnya membumbung tebal dan membentuk pola aneh, seperti wajah yang terdistorsi. Mantra yang ia lantunkan terasa berat di lidah dan setiap kata seolah menarik sesuatu dari udara. Tiba-tiba lampu neon di dapur berkedip-kedip lalu padam total. Dalam kegelapan ia mendengar suara seperti kaca yang retak, diikuti tawa pelan yang kini lebih keras, seperti datang dari semua sudut ruangan. Bu Marni memegang tasbih di tangannya, berusaha tetap tenang, tapi jantungnya berdegup kencang. "Pergi dari sini!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam desisan yang semakin keras. Ketika lampu menyala kembali, ia melihat cermin kecil di dapur retak, dan di permukaannya ada noda seperti sidik jari yang terbakar. Di Dapur Lezat, ritual Kisarno juga mencapai puncaknya. Asap kemenyan hitam membumbung, membentuk bayangan yang bergerak sendiri di dinding gudang. Di tengah mantra, sebuah kaleng di rak jatuh dan suara tawa anak kecil berubah menjadi jeritan tajam yang membuat Pak Hadi menutup telinga. Kisarno tidak berhenti, tangannya memercikan darah kambing ke arah lingkaran garam. "Kembali ke asalmu!" teriaknya, dan seketika udara terasa lebih ringan. Tapi Pak Hadi tidak merasa lega. Ia melihat bayangan kecil itu lagi, kali ini di dekat pintu gudang, seolah menatapnya dengan dendam sebelum lenyap. "Apa itu tadi, Ki?" tanyanya, suaranya gemetar. Kisarno hanya menjawab, "Kau sudah memilih perang, Nak.
Sekarang tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya pasar Cipete dipenuhi bisik-bisik tentang dapur angker. Pelanggan kedua catering semakin resah, beberapa membatalkan pesanan dan karyawan mulai resign karena takut. Siti dan Wulan dari Rasa Nusantara memilih berhenti. Sementara Dedi dari Dapur Lezat mengaku bermimpi buruk setiap malam melihat sosok kecil dengan mata merah yang memanggil namanya. Bu Marni dan Pak Hadi yang kini terobsesi dengan dendam tidak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan diri sendiri. Pasar yang dulu hidup kini terasa seperti tempat terkutuk dengan aroma mistis yang menyelimuti setiap sudut. Pedagang lain mulai menjaga jarak, takut terlibat dalam perang gaib yang semakin tidak terkendali. Pasar Cipete Jakarta Selatan yang dulu dikenal sebagai pusat kuliner tradisional yang ramai, kini terasa seperti tempat yang ditinggalkan kehidupan. Aroma rendang, ikan goreng, dan rempah-rempah yang biasanya menggoda, kini tertutup oleh suasana mencekam yang tidak bisa dijelaskan. Pedagang lain mulai menghindari kios Rasa Nusantara dan Dapur Lezat, seolah takut tertular kutukan yang kini menyelimuti kedua usaha itu. Bisik-bisik tentang dapur angker semakin liar. Ada yang bilang melihat bayangan kecil berlari di lorong pasar saat malam. Ada pula yang mendengar tawa anak kecil dari gudang-gudang kosong. Bu Marni dan Pak Hadi yang terjebak dalam perang gaib tidak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan tidak hanya bisnis masing-masing, tapi juga kepercayaan pelanggan dan harmoni pasar. Malam sebelum acara amal besar di Monas yang seharusnya menjadi kesempatan emas bagi kedua catering untuk bangkit, Bu Marni pergi ke pasar lebih awal untuk membeli bahan. Dapur Nusantara sudah hampir kehabisan stok setelah banyak karyawan resign dan pelanggan beralih. Ia berjalan di antara tumpukan sayur dan ikan segar. Tangannya memegang tasbih untuk menenangkan hati yang masih gelisah. Ritual terakhir bersama Mbak Joyo telah membuat dapur sedikit lebih tenang. Tapi ia masih mendengar suara-suara aneh di malam hari. Aku harus kuat, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi matanya terus melirik ke arah kios Dapur Lezat yang lampunya masih menyala meski pasar sudah sepi. Tanpa diduga Pak Hadi juga ada di pasar malam itu. Ia datang untuk membeli susu dan coklat untuk puding fusion. Berharap acara amal besok bisa menyelamatkan reputasinya. Jimat batu hitam dari Kisarno masih ia simpan di saku, tapi ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui. Gudang Dapur Lezat masih dipenuhi kejadian aneh. Kaleng yang jatuh sendiri, lampu yang berkedip-kedip tanpa sebab, dan bau belerang yang muncul tiba-tiba. Ia berjalan dengan langkah cepat, wajahnya tegang, hingga tanpa sengaja berpapasan dengan Bu Marni di lorong dekat pedagang ikan. Udara malam terasa berat, seolah menyimpan ketegangan yang siap meledak. Keduanya berhenti, saling menatap dengan mata penuh kecurigaan. Bu Marni dengan selemek yang sudah usang dan rambut yang sedikit berantakan, tidak bisa menahan amarah yang mempuncak. Kau kirim santet ke dapurku ya? Tuduhnya, suaranya gemetar, tapi penuh kemarahan. Ia menunjuk ke arah Pak Hadi, tangannya bergetar. Jangan pura-pura Hadi. Beras basi, ayam busuk, piring pecah, itu semua ulahmu. Pak Hadi yang wajahnya sudah memucat karena kurang tidur, membalas dengan nada tidak kalah sengit. Kau duluan yang mau curang. Pudingku berjamur, ovenku meledak dan pelangganku pusing gara-gara makanan. Kau pikir aku tidak tahu kau kedukun di Bogor? Suara mereka bergema di lorong pasar, menarik perhatian beberapa pedagang yang masih berkemas. Pertengkaran itu semakin memanas seperti bara yang disiram minyak. Bu Marni melangkah mendekat, matanya menyala. Kau yang mulai dengan merebut kontrak pernikahan itu. Cara kotor begitu, cuma orang yang tidak punya ajab yang pakai. Pak Hadi tidak kalah keras, menunjuk ke arah Bu Marni. Jangan tuduh sembarangan. Kau yang kirim jin ke gudangku sampai karyawanku ketakutan. Suara mereka menarik perhatian Ibu Sari, pedagang tua yang menjual rempah di sudut pasar. Dengan langkah tegas meski tubuhnya sudah bungkuk, Ibu Sari mendekati mereka, memegang tongkat kayunya yang sudah usang. Cukup, bentaknya, suaranya penuh wibawa meski pelan. Pedagang lain terdiam dan Bu Marni serta Pak Hadi terhenti. Nafas mereka tersengal. Ibu Sari menatap mereka bergantian. Matanya penuh kearifan namun tegas. Kalian menghancurkan diri sendiri dengan santet ini.
Katanya suaranya seperti pisau yang memotong udara. "Lihat pasar ini, pelanggan lari, karyawan takut, dan nama baik kalian hancur. Apa yang kalian dapat dari perang ini? Dapur ambyar, hidup tidak tenang." Kata-katanya mengena, membuat Bu Marni dan Pak Hadi menunduk. Wajah mereka penuh penyesalan. Ibu Sari melanjutkan, suaranya kini lebih lembut, penuh welas asih. "Dulu pasar ini penuh kehangatan. Kalian bersaing dengan masakan, bukan dengan ilmu hitam. Sudahi ini sebelum terlambat. Kalian bukan cuma merusak usaha, tapi juga jiwa kalian sendiri." Malam itu di bawah langit Jakarta yang kelabu, kata-kata Ibu Sari seperti tamparan. Bu Marni teringat senyum pelanggan setianya, aroma rendang yang dulu membuat pasar ramai, dan tawa karyawannya yang kini digantikan ketakutan. Pak Hadi memikirkan pudingnya yang pernah jadi kebanggaan, dan mimpi besar untuk membuka cabang baru yang kini terancam. Keduanya saling menatap, kali ini tanpa kemarahan, hanya kelelahan dan penyesalan. "Mungkin kita kelewatan," kata Bu Marni pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Hadi mengangguk, tangannya memegang jimat di saku. "Aku juga gak mau begini terus," jawabnya, nadanya penuh kejujuran. Namun keputusan untuk berdamai tidak semudah itu. Malam itu saat Bu Marni kembali ke dapur, ia mendengar suara aneh lagi. Kali ini seperti tangisan pelan di gudang. Ia menyalakan lampu, tapi tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan karung beras yang tampak bergoyang pelan, seolah didorong angin. Di dapur lezat, Pak Hadi juga tidak luput dari kejadian serupa. Saat ia mengunci gudang, ia melihat bayangan kecil dengan mata merah di cermin yang tergantung di dinding, seolah menatapnya dengan dendam. Keduanya tahu, perang gaib yang mereka mulai telah membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar dan tidak akan berhenti begitu saja. Ibu Sari yang menyaksikan pertengkaran mereka, diam-diam berdoa di kiosnya, memohon agar pasar ini kembali damai. Ia tahu tanpa campur tangan yang lebih besar, Bu Marni dan Pak Hadi mungkin tidak akan bisa lepas dari lingkaran setan yang mereka ciptakan. Bu Marni dan Pak Hadi yang malam sebelumnya bertemu dalam pertengkaran sengit di pasar, kini terbangun dengan beban berat di hati. Kata-kata Ibu Sari, pedagang tua yang bijaksana, masih bergema di pikiran mereka. "Kalian menghancurkan diri sendiri dengan santet ini. Sudahi sebelum terlambat." Keduanya tahu, jika perang gaib ini berlanjut, tidak hanya bisnis mereka yang hancur, tapi juga ketenangan jiwa mereka. Bu Marni duduk di dapur rasa Nusantara, menatap kuali besar tempat ia biasa memasak rendang. Pagi itu ia tidak mendengar suara desisan atau tawa anak kecil yang selama ini menghantuinya. Tapi firasat buruk masih menyelimuti. Piring-piring yang pecah dan minyak yang tumpah telah dibersihkan. Tapi karyawannya yang kini tinggal Rudi tampak lesu dan ketakutan. "Bu, saya mimpi buruk lagi tadi malam. Ada sosok kecil dengan mata merah berdiri di depan pintu rumah saya," kata Rudi, suaranya pelan. Bu Marni menghela nafas, tangannya memegang tasbih yang selalu ia bawa sejak kejadian-kejadian aneh itu dimulai. Ia teringat ritual pembalasan yang ia lakukan bersama Mbak Joyo, dan bagaimana setiap mantra seolah membuka pintu kedua yang lebih gelap. "Aku salah," gumamnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu satu-satunya jalan adalah menghentikan lingkaran dendam ini. Di seberang pasar, Pak Hadi juga tenggelam dalam pikiran serupa. Gudang dapur lezat masih dipenuhi aroma belerang samar, meski ritual perlindungan Ki Sarno telah membuat kejadian aneh sedikit berkurang. Jimat batu hitam di dekat kasir terasa semakin berat, seolah menyimpan energi yang tidak ia mengerti. Malam sebelumnya, setelah pertengkaran dengan Bu Marni, ia bermimpi buruk. Bayangan kecil dengan mata merah mengejarnya di lorong pasar yang tidak berujung. Sambil tertawa dengan suara yang menggema di kepalanya, ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa perang gaib ini telah merenggut ketenangannya. "Ibu Sari benar, ini harus berhenti," katanya pada diri sendiri. Tangannya menggenggam jimat dengan ragu. Pagi itu Bu Marni mengambil keputusan besar. Ia menghubungi Mbak Joyo di Bogor. Suaranya penuh penyesalan. "Mbak, saya ingin akhiri semua ini. Saya nggak mau dapur saya jadi tempat jin pengacau lagi," katanya. Mbak Joyo dengan suara serak yang penuh kearifan menjawab,
Kau sudah sadar, nak. Tapi untuk menutup pintu gaib yang terbuka, kau harus minta maaf pada lawanmu dan lakukan ritual pembersihan bersama. Bawa dia ke sini. Bu Marni menelan ludah. Meminta maaf pada Pak Hadi yang ia tuduh sebagai dalang semua masalah terasa berat, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Sementara itu Pak Hadi juga menghubungi Ki Sarno. Ki, saya nggak mau lanjutkan perang ini. Ada cara untuk akhiri semua tanpa menyakiti siapapun. Tanyanya, Ki Sarno yang biasanya penuh wibawa, kali ini berbicara dengan nada lebih lembut. Kau membuat pilihan yang bijak, nak. Dunia gaib bukan tempat main-main. Kau dan lawanmu harus berdamai dan kita perlu ritual untuk mengusir jin yang kalian undang. Ia meminta Pak Hadi untuk membawa Bu Marni ke sebuah tempat netral, di mana mereka bisa melakukan doa bersama untuk memutus rantai gaib yang telah mereka ciptakan. Dengan hati penuh keraguan, Bu Marni dan Pak Hadi sepakat bertemu di pasar sore itu, di depan kios Ibu Sari. Ibu Sari yang sudah mendengar rencana mereka dari pedagang lain menyiapkan tempat sederhana di sudut pasar. Tikar pandan, sesajen berupa beras kuning, telur, dan bunga melati, serta kemenyan yang menyala pelan. Pedagang lain yang selama ini menyaksikan kekacauan berkumpul dengan rasa ingin tahu, bercampur harap. Bu Marni dan Pak Hadi berdiri berhadapan. Wajah mereka penuh penyesalan. Maaf Hadi, aku salah tuduh dan pakai cara yang gak seharusnya, kata Bu Marni, suaranya pelan tapi tulus. Pak Hadi mengangguk, matanya menunduk. Aku juga minta maaf Marni, aku gak seharusnya balas dengan cara yang sama. Kita sama-sama kehilangan akal. Ibu Sari memimpin doa sederhana, memohon agar pasar kembali damai dan energi jahat yang mengganggu segera pergi. Asap kemenyan membumbung dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, udara terasa lebih ringan. Bajoyo dan Ki Sarno yang dihubungi melalui telepon memberikan petunjuk untuk ritual pembersihan di kedua dapur. Malam itu, di Rasa Nusantara, Bu Marni membakar sesajen dan menyebar air suci di setiap sudut dapur, sambil melantunkan doa yang diajarkan Bajoyo. Di dapur lezat, Pak Hadi melakukan hal serupa, mengikuti petunjuk Ki Sarno. Angin malam yang biasanya membawa suara desisan, kini terasa tenang, dan bayangan kecil dengan mata merah tidak lagi muncul. Keesokan harinya pasar Cipete mulai pulih. Aroma rendang Bu Marni dan puding Pak Hadi kembali menggoda, menarik pelanggan yang sempat menjauh. Keduanya yang kini menyadari betapa bodohnya perang gaib itu, mulai bekerja sama untuk acara amal di Monas. Mereka menggabungkan keahlian. Rendang otentik Bu Marni disajikan bersama puding fusion Pak Hadi, menciptakan kombinasi yang disukai tamu. Pedagang yang lain termasuk Ibu Sari tersenyum melihat pasar kembali hidup. Ini baru Cipete yang dulu, katanya sambil mengipasi wajahnya dengan koran. Namun di sudut hati mereka, Bu Marni dan Pak Hadi tahu bahwa bekas perang gaib itu tidak akan sepenuhnya hilang. Sesekali saat pasar sepi, mereka masih merasa hawa dingin atau mendengar suara samar, seperti bisikan dari dunia lain. Tapi mereka kini belajar, persaingan sehat dengan aroma masakan dan senyum pelanggan jauh lebih berarti daripada dendam yang membawa kegelapan. Pasar Cipete di bawah langit Jakarta yang cerah kembali menjadi tempat kehangatan, dengan pelajaran bahwa harmoni lebih kuat dari ilmu hitam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.